Shalom adik-adik. Udah gak sabar dengar cerita firman Tuhan minggu ini? Kalau begitu, yuk siapkan dan buka Alkitabnya dari bahan firman Tuhan kita minggu ini. Diambil dari kitab Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Guru bacakan ya. Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Kira-kira adik-adik ada yang tahu tema kita minggu ini tentang apa? Iya, jadi tema kita minggu ini adalah nubuat kelahiran Yesus. Sebelum guru menjelaskan apa itu nubuat kelahiran Yesus, guru mau bercerita dulu tentang kejadian yang sudah terjadi sejak dahulu kala. Jadi bangsa Israel, orang-orang Yehuda mengalami kehancuran adik-adik karena dosa dan pelanggaran mereka kepada Tuhan. Ya, kira-kira apa ya pelanggaran yang telah bangsa Israel lakukan kepada Tuhan? Yuk kita dengar. Hal itu terjadi dahulu kala. Orang-orang Yehuda telah melupakan Tuhan lagi. Banyak yang memilih untuk melanggar hukum Tuhan dan menyembah berhala. Tetapi Nah, adik-adik, bangsa Israel telah melupakan Tuhan dan mereka tetap memilih untuk tidak setia dan menyembah berhala. Akibatnya Allah memberikan hukuman atas dosa mereka. Mereka dijarah dan dibuang ke negeri Babel. Ini adalah konsekuensi dari dosa yang berulang kali bangsa Israel lakukan, mulai dari pemimpin sampai rakyat kecil. Nah, adik-adik, tapi Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Pada waktunya, Tuhan mengutus seorang Nabi Yeremia untuk menyampaikan sebuah nubuat. Nah, ini nih yang berkaitan dengan tema kita minggu ini. Guru, apa sih itu nubuat? Nubuat itu adalah berita baik, sesuatu yang terjadi pada waktu yang akan datang. Jadi, intinya nubuat itu nyata dan pasti terjadi. Di dalam Kristen, nubuat itu artinya Tuhan berkarya adik-adik. Jadi, Tuhan mendatangkan pemimpin yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan yang menyampaikan nubuat itu adalah disebut nabi. Dan Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan nubuat tentang kelahiran Yesus. Isi nubuat ini adalah akan lahirnya satu tunas Daud, yaitu tunas yang adil, sesuai dengan isi dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dengan nama Tuhan keadilan kita. Artinya apa adik-adik? Artinya akan tumbuh, akan lahir seorang penyelamat yang kita sebut Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Nabi Yeremia menyampaikan nubuat kelahiran Yesus ini kepada orang-orang Yehuda yang ada di Yerusalem. Boleh bantu guru untuk mengantarkan Nabi Yeremia menyampaikan nubuat kelahiran Yesus ini kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Ayo kita ikuti garis-garisnya.
Yeay, sudah sampai di ibu kota Yerusalem, tempat bangsa Israel, orang-orang Yehuda menetap. Akhirnya Nabi Yeremia menyampaikan nubuat tentang kelahiran Yesus kepada bangsa Israel, orang-orang Yehuda. Adik-adik, nubuat tentang kelahiran Yesus itu kita kenal sebagai hari Natal. Nah, bagaimana? Apa yang bisa kita rasakan ketika menyambut hari Natal? Wah, senang sekali ya dengan perayaannya, dengan meriahnya. Kita semua bersuka cita menyambut dan menerima nubuat kelahiran Yesus. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah menerima dan menyambut nubuat kelahiran Tuhan Yesus itu? Nah, yang pertama, kita harus bersuka cita. Walaupun kondisi kita saat ini sedang tidak baik atau lingkungan kita sedang tidak baik, kita boleh bersuka cita untuk menerima nubuat kelahiran Yesus. Kita boleh menerima dan menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan bersuka cita. Ayo, mana ekspresi sukacitanya? Senang sekali guru bisa melihat wajah adik-adik bersuka cita menyambut nubuat kelahiran Yesus. Yang kedua, kita harus tetap beriman dan berpengharapan. Nah, yang ketiga, kita harus bisa menjadi anak yang taat dan jadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Yang keempat, kita harus mempersiapkan hati kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi berkat buat sesama kita. Dengan menunjukkan rasa peduli kita dan rasa sayang kita kepada sesama. Nah, adik-adik sudah tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita menyambut nubuat Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir ke dunia untuk menjadi penyelamat kita, untuk menjadi Tuhan keadilan kita. Nah, kalau begitu, jangan lupa dilakukan, tetap bersuka cita, tetap beriman dan berpengharapan, tetap menjadi anak yang taat, menjadi anak yang mau mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan, serta menjadi berkat buat sesama kita. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.